Meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan, dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sejak itu, berbagai upaya penanganan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas yang kemudian berimbas pada perekonomian. Tak lain pula pada bidang pendidikan, solusi yang diberikan tanggapan pemerintah terhadap COVID-19 salah satunya untuk meniadakan aktivitas pembelajaran di sekolah dan digantikan dengan sistem daring atau pembelajaran online agar mencegah penularan COVID-19. Kuliah Kerja Nyata Back to Village merupakan program KKN di mana mahasiswa menjalankan program KKN di kampung halamannya. Program ini bertujuan agar mahasiswa merasakan bagaimana kondisi lapangan dan terjun langsung ke masyarakat. KKN Back to Village juga merupakan program terobosan dari Universitas Semarang untuk terus menjalankan program KKN di tengah pandemi. Di sini saya atas nama Rizal Miftahul Ulum, program studi S1 Teknik Elektro, melakukan kuliah kerja nyata dengan tema sosialisasi manfaat grounding pada rumah warga dan bahayanya. Saya melakukan kegiatan ini di wilayah RT 3 RW 02 Kelurahan Grabek, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Memasuki musim penghujan ini, saya mengusulkan tema tersebut. Kemudian melakukan survei pada wilayah RT 03 RW 02 Kelurahan Grabek, Kecamatan Semarang Barat. Setelah melakukan survei pada wilayah tersebut, saya usulkan kegiatan ini dengan ketua RT setempat. Sesudah itu, saya menyiapkan materi yang akan disampaikan. Pada hari pelaksanaan, saya melakukan kegiatan di salah satu rumah warga. Mohon maaf untuk tempat kurang memadai dalam penerangan dan sarana prasarananya. Terima kasih dari mas-mas yang telah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Rizal Miftahul Ulum, desa di Pager Ulum. Ini saya mau sosialisasi manfaat grounding pada rumah dan bahayanya. Nah, yang dibahas ini satu, definisi grounding, dua, mengapa grounding di tanah, tiga, fungsi grounding, empat, simbol dan warna kabel, lima, dampak yang ditimbulkan, enam, cara pencegahannya. Nah, definisi grounding sendiri itu suatu jalur kabel tersendiri yang dipasang pada instalasi listrik rumah menuju titik pertanahan atau bumi dan tidak menyambung secara langsung dengan kabel-kabel lainnya pada instalasi listrik tersebut. Terus ini untuk contoh gambarnya. Yang kedua, mengapa grounding itu ke tanah? Yaitu karena massa dan daya netralnya yang sangat tinggi, sekalipun petir pun tidak dapat menyentuh ke tanah tersebut. Terus yang ketiga, fungsi grounding itu sendiri untuk keselamatan. Penghantar listrik langsung ke bumi dan tanah tak terjadi kebutuhan isolasi listrik atau percikan api pada konsleting. Terus yang kedua, dalam instalasi penangkal petir, sistem grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi meski sifatnya sama. Terus yang ketiga, sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan. Terus yang keempat, grounding di dunia internet berfungsi sebagai menetralisir cacat atau noise yang disebabkan baik oleh daya yang kurang baik ataupun kualitas komponen yang tidak standar. Terus yang keempat itu simbol-simbol grounding seperti ini, dan biasanya untuk kabelnya itu berwarna hijau kuning seperti pada contoh gambar ini. Terus yang kelima, dampak yang ditimbulkan itu biasanya berhenti fungsi jantung atau serangan jantung. Terus yang kedua, panas yang ditimbulkan oleh arus yang menyebabkan kulit atau tubuh terbakar. Terus yang ketiga, beberapa kasus dapat menimbulkan perdarahan
Yang keempat, gerakan spontan, biasanya itu terjadi pada tangan. Yang kelima itu biasanya meninggal. Terus yang keenam, pencegahannya itu biasanya menutup semua instalasi yang terbuka, misal kabel-kabel yang mengelupas. Terus dua, mengisolasi bagian aktif konduktor. Ketiga, memperbaiki penutup instalasi yang rusak. Keempat, memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak. Kelima, menghindari lingkungan yang kerja yang tidak aman. Keenam, mengecek atau memeriksa kondisi kawat atau core kabel. Yang ketujuh, memeriksa dan melakukan pengukuran grounding. Yang kedelapan, menggunakan peralatan atau sistem grounding yang benar. Yang kesembilan, menghindari penggunaan yang melebihi kapasitas. Terus sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.